Ayu dan Ayu adalah sebuah film produksi PT Sanggar Film, yang disutradari oleh Sopan Sophian dan dirilis pada tahun 1989. Berdasarkan cerita novel dengan judul yang sama karangan Edi Suhendro. Bercerita tentang kesetiaan seorang perempuan dalam menjaga hati dan cintanya untuk seorang laki-laki, yang meski untuk itu dirinya harus menanggung aib dan penderitaan seorang diri. Baiklah, tak usah berlama-lama. Buat Anda yang tidak keberatan menyaksikan konten yang full spoiler, siapkan kuota, duduk yang nyaman, dan simak alur lengkap dari film Ayu dan Ayu. Berawal saat Ayu Pidade, seorang gadis remaja dari Bali yang dalam perjalanannya sepulang sekolah melihat kecelakaan yang dialami oleh seorang laki-laki muda. Laki-laki tersebut bernama Dolf Damanik, seorang mahasiswa Jakarta yang tengah mengalami masalah di keluarga dan studinya. Ayu kemudian menolong dan merawat Dolf hingga sembuh. Dari hari ke hari, mulai terjalin keakraban di antara Ayu dengan Dolf. Momen kebersamaan tersebut rupanya mempunyai makna yang mendalam bagi mereka berdua, terutama sekali bagi Ayu. Hingga kemudian tiba waktunya Dolf kembali ke Jakarta. Dolf yang menghampiri Ayu untuk berpamitan, melihat raut kekecewaan pada wajah Ayu. Di samping sedih karena akan berpisah dengan Dolf, Ayu juga menceritakan kalau dirinya telah lulus pendidikan SMP, dan sangat ingin melanjutkan ke jenjang SMA. Namun keterbatasan ekonomi keluarganya, membuat Ayu harus mengubur keinginannya tersebut. Cerita tentang keinginan yang tinggi dari Ayu untuk melanjutkan sekolahnya, membuat Dolf tersentuh. Dolf kemudian memberikan beberapa buku pelajaran miliknya dulu, dan memberikan Ayu sedikit biaya agar Ayu bisa melanjutkan pendidikannya. Tak lupa Dolf juga memberikan semangat pada Ayu untuk tak putus asa, dan tetap menggantungkan cita-citanya setinggi langit, dengan mengutip kata-kata yang pernah diucapkan Presiden Soekarno. Ingat pesan Bung Karno, gantungkan cita-citamu setinggi bintang-bintang di langit. 7 tahun berlalu, Ayu Pidade telah menjadi seorang penari Bali yang cantik dan membuat kagum semua yang menyaksikan, termasuk Pak Jakse, pemilik cottage tempat di mana Ayu bekerja. Pak Jakse malah ingin melamar dan memperistri Ayu meski dirinya sudah memiliki istri. Namun Ayu menolak, dan mengatakan kalau dirinya masih menyimpan kenangan tentang seorang laki-laki, dan masih mengharapkan kehadirannya meski Ayu sendiri tidak mengetahui keberadaan laki-laki itu. Mendengar ketulusan dan kesetiaan Ayu atas perasaannya, Pak Jakse pun berbesar hati untuk tidak memaksakan kehendaknya pada Ayu. Menyaksikan suaminya akan memadu dirinya, membuat Darmi, istri Pak Jakse cemburu dan tak bisa menerima. Darmi yang emosi kemudian memecat Ayu dari pekerjaannya, dan menyuruh Ayu pulang ke kampung halamannya. Pak Jakse yang mengetahui tindakan tak adil Darmi pada Ayu, mencoba menahan dan meminta Ayu kembali bekerja. Tapi Ayu yang tak ingin menjadi duri dalam rumah tangga Pak Jakse, tetap berkeras untuk kembali ke kampungnya. Made, teman sekerja Ayu yang juga menyimpan perasaan pada Ayu, mencoba meraih simpati Ayu dengan menawarkan diri mengantarkan Ayu pulang. Namun Ayu menolak tawaran Made, yang membuat Made kecewa dan sakit hati. Sementara itu Dolf yang telah menjadi seorang produser, tengah memantau perkembangan proyek film iklannya di Bali. Dolf dibuat ketar-ketir lantaran penari yang menjadi artis pada filmnya tersebut mengundurkan diri untuk mengambil pekerjaan lain di New York. Lalu saat Dolf dan krunya tengah berusaha mencari penari pengganti, Dolf dibuat terpukau oleh sosok Ayu yang tengah pentas. Dolf pun merasa telah menemukan penari yang tepat untuk proyeknya. Saat dikenalkan, secara samar Dolf seperti pernah mengenal sosok Ayu. Berbeda dengan Ayu, yang selalu menyimpan kenangan tentang Dolf dari waktu ke waktu, langsung mengenal satu-satunya sosok yang selama ini mengisi hatinya. Baru saat Ayu mengucapkan kalimat yang Dolf pesankan saat akan meninggalkan Ayu, Dolf pun kembali mengingat peristiwa kecelakaan yang telah membuat dirinya dan Ayu pernah saling mengenal dulu. Gantungkan cita-citamu setinggi bintang-bintang di langit. Lalu kemudian syuting pun dilanjutkan dengan Ayu mengisi posisi penari di film itu. Pada kesempatan itu,
Dolf kemudian menceritakan bagaimana dulu dirinya bisa berada di Bali hingga mengalami kecelakaan dan akhirnya bertemu dengan Ayu. Dolf yang saat itu tengah kecewa dengan perceraian kedua orang tuanya, yang diakibatkan ayahnya berselingkuh dengan wanita lain, frustasi dengan keadaan rumah tangga orang tuanya, Dolf pun memutuskan pergi dari rumah dan berkeras untuk tidak menuruti orang tuanya yang menginginkan Dolf tetap meneruskan kuliahnya. Namun saat melihat Ayu yang sedih dikarenakan cita-citanya untuk mengenyam pendidikan setinggi-tingginya terhenti, dikarenakan keterbatasan ekonomi kedua orang tuanya, Dolf pun merasa malu, dan tersadar telah menyia-nyiakan kesempatan dan semua fasilitas pendidikan yang disediakan orang tuanya. Keakraban antara Ayu dengan Dolf pun kembali terjalin. Rasa cinta dalam diri Ayu pada Dolf semakin tumbuh seiring kehadiran Dolf di dekatnya. Sementara Dolf semakin dibuat terkesima dan tak kuasa menolak kecantikan Ayu di hadapannya. Kemudian mereka berdua pun larut dalam hubungan yang tidak semestinya mereka lakukan. Hingga menjelang kepergiannya kembali ke Jakarta, Dolf menceritakan kalau sebenarnya dirinya telah menikah dan mempunyai 2 orang anak. Dolf juga menceritakan kalau dirinya sangat mencintai istri serta anak-anaknya dan demikian juga sebaliknya. Karena itu meskipun Dolf menemukan keteduhan serta kenyamanan pada sosok Ayu, dirinya tidak akan mungkin meninggalkan keluarganya untuk kemudian memilih tinggal dengan Ayu. Mendengarnya Ayu pun merasa sedih dan hancur. Namun Ayu mencoba tegar dan mengatakan kalau apa yang mereka alami memang sudah menjadi kehendak yang kuasa, dan Ayu harus berbesar hati menerimanya. Juga berjanji untuk tak menuntut apa-apa dari Dolf. Setelahnya Dolf pun kembali ke Jakarta menemui istrinya yang seorang dokter, dan juga memiliki panggilan Ayu, melupakan Ayu Pidade, yang mulai menerima buah dari perbuatan terlarangnya bersama Dolf. Ayu diketahui hamil, dan saat orang tua serta pemangku adat di desanya mendesak Ayu untuk mengatakan siapa yang telah menghamilinya, Ayu tetap bungkam. Rasa cinta Ayu pada Dolf yang teramat besar membuatnya tak sampai hati untuk merusak kebahagiaan Dolf beserta keluarganya. Karenanya, Ayu memilih untuk tak mengatakan siapa ayah dari bayi dalam kandungannya, dan pasrah menanggung aib yang menimpanya. Ayu hamil. Berita tentang kehamilan Ayu pun dengan cepat tersiar ke seluruh desa. Made yang masih sakit hati serta menaruh dendam atas penolakan Ayu, kemudian menghasut beberapa pemuda desa untuk memberi hukuman pada Ayu dan keluarganya yang telah mencoreng nama baik desa mereka. Dibantu beberapa pemuda yang berhasil dihasutnya, Made kemudian membakar rumah keluarga Ayu. Ayu berhasil keluar dari kobaran api yang membakar rumahnya, tetapi kedua orang tua beserta adiknya terlambat untuk menyelamatkan diri, dan mereka meninggal di lumat api yang juga membakar habis rumah mereka. Pada saat yang tepat Pak Jakse datang bersama warga, kemudian menangkap Made yang menjadi otak dari pembakaran rumah keluarga Ayu, dan menyuruh warga untuk menyerahkan Made ke kantor polisi guna mempertanggungjawabkan perbuatannya. Setelahnya Pak Jakse menyelamatkan dan membawa Ayu yang telah menjadi sebatang kara tersebut ke rumahnya. Lalu saat bagi Ayu melahirkan pun tiba, Pak Jakse yang kelimpungan kemudian dibuat lega saat sadar kalau cottage miliknya tengah dijadikan tempat seminar keluarga berencana, di mana para pesertanya dari kalangan dokter. Pak Jakse kemudian mencoba meminta pertolongan pada para dokter tersebut untuk membantu persalinan Ayu, dan dokter Ayu yang kebetulan menjadi salah satu peserta seminar, kemudian bersedia membantu Ayu. Dengan peralatan yang kurang memadai serta kondisi kesehatan Ayu yang tidak memungkinkan untuk melahirkan secara normal, membuat dokter Ayu mengambil keputusan untuk segera membawa Ayu ke rumah sakit, dan melakukan proses persalinan di rumah sakit. Ayu pun akhirnya berhasil melahirkan bayi laki-laki dengan selamat, dan untuk itu Ayu sangat berterima kasih atas pertolongan dokter Ayu. Lalu saat dokter Ayu menanyakan ayah dari bayi yang baru saja Ayu lahirkan, Ayu menjadi sedih dan merasa berat untuk menjawabnya. Dokter Ayu pun tak ingin memaksa Ayu untuk menjawab pertanyaannya. Persahabatan mulai terjalin di antara dua perempuan bernama Ayu tersebut. Dokter Ayu kemudian berpamitan, dan mengatakan akan kembali ke Jakarta keesokan harinya. Dokter Ayu memberikan kartu namanya, dan meminta Ayu untuk menjaga kesehatan serta terus mengabarkan kondisi kesehatannya. Pengalamannya membantu Ayu melahirkan diceritakan dokter Ayu pada Dolf yang merasa kagum atas keberhasilan usaha istrinya. Tanpa diketahui Dolf kalau wanita yang dibantu istrinya tersebut adalah Ayu Pidade, gadis yang pernah sangat dekat dengannya.
dan bayi yang diselamatkan oleh istrinya tersebut adalah anak kandungnya. Waktu pun berlalu dan bayi kecil yang Ayu lahirkan telah tumbuh menjadi anak laki-laki yang tampan dan lucu bernama Agung, yang setiap melihat pesawat terbang selalu mengatakan kalau ayahnya akan datang, karena menurut Agung, ayahnya berada di langit sesuai ucapan Ayu. Mendengar celotehan Agung yang merindukan kehadiran sosok ayahnya, membuat Ayu sedih dan terenyuh. Kata ibu bapak ada di langit. Suatu malam Ayu berkenalan dengan Johan, seorang wartawan pariwisata yang menyampaikan pesan dari temannya yang seorang PR di sebuah hotel besar di Jakarta. Johan mengatakan kalau temannya tersebut tengah mencari seorang penari Bali untuk dipekerjakan sebagai penari dan pelatih tari di hotelnya guna memperkenalkan budaya Bali pada turis asing yang menginap di hotelnya dan tak sempat berkunjung ke Bali. Merasa ragu, Ayu pun tak langsung menerima tawaran Johan. Ayu kemudian meminta waktu untuk berpikir dan meminta bantuan dokter Ayu untuk mencari tahu kebenaran tentang penawaran tersebut. Setelah mendapat informasi yang valid dari dokter Ayu, maka berangkatlah Ayu berserta Agung ke Jakarta. Ayu pun kemudian mengabarkan kedatangannya di Jakarta pada dokter Ayu, yang tentu saja senang mendengar kabar sahabatnya tinggal satu kota dengannya. Bersama kedua putrinya, dokter Ayu kemudian menemui Ayu di tempatnya melatih tari Bali. Selang berapa lama, Dolf pun datang dengan maksud menjemput istri dan kedua putrinya. Namun Dolf dibuat terkesiap saat melihat Ayu yang tengah berbincang dengan istrinya. Dolf yang masih merahasiakan ceritanya dengan Ayu dari istrinya menjadi kebingungan, tak siap dengan perjumpaan yang tiba-tiba. Dolf pun memilih menghindar dari Ayu. Dolf lalu mengurungkan niatnya menjemput keluarganya dan berbalik arah meninggalkan mereka.